Pantesan, pantesan rumah sampean besar, mobil sampean banyak. Kan sampean bilangnya kan kemarin dari hasil menggandakan uang kan sampean bilangnya dengan kekayaannya sampean dan mobil ataupun apapun yang mewah di rumah sampean, sampean bilang itu dari hasil menggandakan uang. Tapi ternyata itu dari persentase mendapatkan pasien ya, satu orang 20 juta. Ya Allah. Bisnis itu ya memang hasilnya besar ya. Tapi dari segi keberkahan uang itu apa namanya Habis untuk foya-foya. ya atau bermanfaat buat beli apa-apa gitu. Mungkin beliau Panas, ini uang kan uang panas. Jadi kan nggak ada manfaatnya, nggak ada enaknya. Nggak barokah. berarti meskipun hidup sampean serba kecukupan, rumah mewah, mobil ada, itu tetap di lubuk hati sampean yang paling dalam sendiri itu gelisah berarti. Gelisah, nggak tenang. Selalu nggak tenang. Kalau muncul pikiran yang ini, yang ini. Tuh dengar Mas Haji, semoga ini bisa menjadi pelajaran juga buat sampean gitu loh. Nggak perlu tergiur dengan iming-iming menggandakan uang dengan jalan yang sesat gitu Mas Haji. Resikonya itu besar sekali untuk masa depan sampean, termasuk berefek juga pada keluarga sampean. Hah? Sudah. Kan kemarin sampean sempat bilang mau juga ditawarin menumbalkan keluarganya, sampai setuju aja. Andai kan Kemungkinan terpengaruh bisa juga. Dalam hati tidak mau, tapi dalam pikiran masih. Jadi saya sekarang mau minta maaf kan. oh benar, saling memaafkan. Ikhlaskan aja udah uang 28 juta sampean. Yang penting sampean, Ini uang 20 juta. Maaf. yang penting sampean ini keluarga sampean selamat gitu Nah, aja. itu ini semuanya ya sih. Kasih tahu ini rumah saya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, sahabat pecinta Kyoko dan juga pecinta Kyo Family. Semoga Kusitris family. ya, family ya, dimanapun berada. Semoga di bulan suci Ramadan ini para sahabat semuanya mendapatkan banyak keberkahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini kita bersama Kang Fajar bersilaturahmi ke kediamannya Mas siapa namanya, lupa lagi saya ya, Adit. Mas Adin. Adin. Dan juga kebetulan juga ini ada juga Mas Aji ya. Dan saya kesini tentunya yang pertama saya niat bersilaturahmi, yang kedua saya sebagai namanya selaku manusia ya memang harus berkewajiban untuk saling mengingatkan ya Kang Fajar ya. Dan alhamdulillah Mas Adi dan juga Mas Adi juga Allah sudah berikan hidayah dan sekarang sudah bertobat ya. Alhamdulillah rabbil alamin, benar. Iya. Kita kesini kan tadi membawa Mas ini untuk menemui Mas Adin untuk mengklarifikasi semuanya itu loh, biar gak ada permusuhan di antara mereka Ustaz. Itu. Ya, betul, betul. Kemarin kan Mas ini alhamdulillah Mas Adin ini sudah bertaubat dan bersyahadat. Alhamdulillah. Kemudian kan sekarang kita membawa Mas ini supaya tidak ada lagi dendam di antara mereka. Kan awalnya kan Mas Adin ini banyak menipu masyarakat, termasuk dia temannya sendiri juga ditipu oleh Mas Adin ini. Iya, betul juga ya. Tapi alhamdulillah ya di bulan yang suci ini Allah itu maha penyayang ya. Benar. Dan sekarang sudah kembali ke jalan yang benar ya. Dan Kang Fajar, sebelum kita bertanya alangkah baiknya biar
Iya. Ya. Kita bersolat kuda aja ya. Ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dengan kita berselawat maka rasa hati kita itu tenang, adem ya, terfajar ya. Dan juga di bulan suci Ramadan ini setiap kita melakukan amal kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kan Fajar, Ya, Ustaz. kan tujuan kita datang di sini untuk memberikan motivasi atau memberikan masukan-masukan yang positif ya Benar. pada Mas Aji dengan Mas Adin. Mungkin ada masukan dari Kang Fajar buat Kang Adin atau ini. Ini saya mau bertanya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi pada Mas Adin gitu. Adin. Awal mula sampean kenal Ki Ronggo ini gimana Mas Adin? Kok sampai bisa kenal Ki Ronggo itu? Itu ceritanya panjang. Almarhum. Tanya kan dia cuma mau bisa mengandalkan uang ya. Iya. Itu akhirnya aku kenal itu, saya coba main gini-gini, Ah. tapi itu nggak ada hasilnya. Oh. Lah akhirnya dia jadi satu, kompromi. Kompromi sama sampean, kong kali kong lah gitu ya. Ya seperti itu ya. Terus akhirnya saya suruh cari orang menggadaikan uang gini. Berarti sampean dalam mencari orang itu sampean mendapat persentase ya? Ya, Ya Allah. satu orang 20 juta. Astagfirullahaladzim. Setiap sampean membawa satu orang, Ya. sampean mendapat 20 juta. 20 juta. Ya cepat kaya sampean Mas Adin. Saya aku itu. Pantesan rumah sampean besar, mobil sampean banyak. Itu. Kan sampean bilangnya kan kemarin dari hasil menggandakan uang kan sampean bilangnya dengan kekayaannya sampean dan mobil ataupun apapun yang mewah di rumah sampean bilang itu dari hasil menggandakan uang. Betul. Tapi ternyata itu dari persentase Persentase. mendapatkan pasien ya, Pasien. satu orang 20 juta. 20 juta. Ya Allah. Bisnis itu ya memang hasilnya besar ya. Tapi dari segi keberkahannya itu enggak ada keberkahannya. Gitu. Soalnya apa yang makan itu bukan yang halal, haram itu. Dan juga ini juga bagaimana ini Mas Aji ini sampai dia habis-habisan dia itu berikan harta bendanya, uangnya sama Ki Cokro, Ki Ronggo. Iya. Dan apa? Awalnya kan Awalnya sampean berarti diajak Mas Adin ini. iya, Saya iming-imingi dia mau pinjam uang 500.000. Awalnya itu. Awalnya buat Oh. itu sebuka usaha dagang gitu. Iya. Terus saya pinjam duitnya 500. Gak usah pinjam, ayo saya anterin ke Kironggo, Iya. bisa digandakan. 500.000 bisa jadi 50 juta. Astagfirullahaladzim. Tapi mungkin banyak
pasien yang jadi korban karena diiming-imingi di awal-awal itu mereka menaruh uang sedikit ya, seperti 500.000 menjadi 5 juta. Itu memang di awal-awal itu memang jadi 5 juta sungguhan ya, dengan trik tertentu mungkin ya. Nanti setelah lama kelamaan modalnya si pasien kan makin besar puluhan juta itu nggak jadi akhirnya ya. 200 juta itu. Tapi anehnya itu kok nggak banyak masyarakat yang protes itu ya. Apa takut apa gimana? Mas Adi? Takut sama Kironggo. Kironggo itu. Berarti Kironggo di daerah sini itu terkenal saktinya. Terkenal sakti juga, terkenal kejam ya. Kejam. Nah, dia kan ini ya habis berapa tadi 28 juta. 28 juta. Tapi nggak ada hasil. Gitu. Trik ya. Terus keilmuan sampean kan juga lumayan juga ilmu kanuragannya itu kan. Kemarin yang waktu duel sama saya. Ya. Itu didapat dari mana sampean? Dari Kironggo. Dari Kironggo juga. Biar kebal, biar nggak apa-apa dibacok orang gini-gini. Ya mungkin karena dia juga berpikir begini, kita baca ya. Karena dia melakukan hal itu kan dia sudah sadar ya, memang itu pekerjaan yang tidak baik. Makanya dia juga memikirkan resikonya. Nah resikonya itu kan pastinya ada orang yang nggak suka dan memang harus punya kekuatan secara fisik, zahir dan juga batin. Ya, makanya ya pasti juga diajarin sama Mas Adin itu untuk membentengi serangan dari orang yang nggak suka itu. Iya sampai. Bisa juga tergiur dengan uang 20 juta. Nggak usah kerja gini-gini dapat 20 juta. Iya benar-benar. Tapi apa selama ini mendapatkan hasil uang itu merasakan ketenangan batin? Apakah uang itu habis untuk foya-foya? Iya, atau bermanfaat beli apa-apa gitu? Gak ada manfaatnya. Mungkin beliau panas, ini uang kan uang panas. Jadi kan nggak ada manfaatnya, nggak ada enaknya. Gak barokah. Gak barokah. benar-benar. Berarti meskipun hidup sampean serba kecukupan, rumah mewah, mobil ada, itu tetap di lubuk hati sampean yang paling dalam sendiri itu gelisah berarti. Gelisah, nggak tenang ya. Selalu nggak tenang gitu. Selalu muncul pikiran yang ini, yang itu. Itu dengar Mas Haji, semoga ini bisa menjadi pelajaran juga buat sampean gitu loh. Nggak perlu tergiur dengan iming-iming menggandakan uang dengan jalan yang sesat gitu Mas Haji. Resikonya itu besar sekali untuk masa depan sampean, termasuk berefek juga pada keluarga sampean. Dan sebenarnya yang dicari dari ini adalah ketenangan batin ya. Ketentraman hati itu hakikatnya yang kita mestinya kita miliki ya. Ya percuma saja harta banyak tapi tidak barokah. Nah, ya itu hati tidak tenang. Yang enak itu panas. harta banyak barokah, hati tenang. Ini nggak tenang. Ya ini itu suatu ibroh ya, suatu pembelajaran yang mungkin kita bisa kesampaian untuk menata hidup sampai lebih baik untuk kedepannya ya, wajar ya. Benar. Kasihan keluarga sampean dan anak-anak sampean juga Mas. Nah sekarang ini kan udah tobat ya. Apakah sampean masih ingin menggandakan uang lagi Mas Haji? Sudah. Kan kemarin sampean sempat bilang mau juga ditawarin menumbalkan keluarganya, sampean setuju aja. Andai kan Kemungkinan terpengaruh bisa juga. Dalam hati tidak mau, tapi dalam pikiran masih ingin gitu. Masih ingin kaya gitu ya. Iya. Pingin punya ketiga ya kayak Pak Iya. Bun ya. Nah saya mau juga pingin kayak normal itu pinginnya. Tapi kita harus lihat kondisi dan kemampuan kita ya. Kenapa ya? Manusiawi, orang kepingin kaya, orang kepingin punya uang banyak itu manusiawi. Tapi setidaknya harus dengan jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau sampean kemarin
mau menumbalkan saudara sampean atau keponakan sampean pasti udah menyesal sekarang ini gitu. Ya, kemungkinan seperti itu. Makanya itu alhamdulillah sampean sama Allah masih diberi kesempatan untuk bertaubat, masih diberi hidayah. Mungkin berkah juga di bulan suci Ramadan ini saat mereka-mereka ini bisa bertaubat. Ya betul Pak Fajar ya. Jadi sampai bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang Ramadan ini sampean sudah kembali ke fitrah sampean ya, yaitu menuju jalannya Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kesini intinya hanya mengingatkan saja agar sampai itu harus betul-betul istiqomah ya, istiqomah untuk selalu dalam jalan yang benar ya. Dan sebenarnya gimana ini? Dan pastinya untuk istiqomah itu bukan sesuatu hal yang mudah, Mbak. Betul. Istiqomah itu sulit, apalagi bagi orang-orang yang munafik, Mas. Tapi saya harap sampean selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, sehingga jika sampean ada salah langkah atau sampean mau diajak ke jalan yang sesat lagi, ada yang mengingatkan. Kayaknya gitu. Kalau sampean tetap berkumpul dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak di jalan Allah, tidak melaksanakan ajaran agama Islam dengan benar, sampean sedikit banyak akan ketularan dan sampean beribadah pun akan berat. Jadi kami berharap sampean gimana Ustaz? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh lah, selalu dekatilah orang-orang yang soleh, dekatilah para kiai, para ulama, agar ketularan kita, ketularan alimnya mungkin seperti itu ya, agar juga sampai lebih mudah untuk beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah, Anda lebih mudah. Dan intinya sampean berdua itu jadilah manusia yang sebaik-baiknya manusia ya, yaitu yang mana banyak memberi manfaat bagi orang lain ya. Faidunas anfa'uhum linas ya. Jadi selalu berbuat baik, bermanfaat pada yang lain. Bukannya merugikan, bukanlah membuat orang itu gak nyaman, bukan ya. Tapi membuat orang itu bahagia, nyaman dengan keberadaan sampean ini. Selalu bersolawat, mungkin masukan dari saya, masnya ini berdua selalu bersolawat supaya rohani kita dibimbing oleh Allah, diketemukan kepada orang-orang yang suka juga bersolawat, Mas. Dan di pondok kami setiap malam minggu itu ada majelis solawat. Kalau sampean berkenan mungkin sesekali, kan tempat sampean kan jauh dari pondok, mungkin sesekali atau 1 bulan sekali silakan hadir ke pondok kami untuk kita bersolawat bareng di sana, agar hati kita lebih tenang, agar hati kita lebih tenang. Yang terpenting nanti kelak di yaumil mahsyar kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Mungkin Ustaz sudah cukup sudah ya. Dan yang penting adalah pengawalannya ya, apa yang disarankan sama Kang Fajar dan juga yang dari saya, kalau memang ada baiknya sampean ambil dan amalkan ya. Kalau memang itu ada yang kurang baiknya, sampean jangan dilakukan ya. Saling memaafkan gitu ya. Ya betul. Benar. Ya, saya sekarang mau minta maaf ke Oh, benar. Saling memaafkan. maaf. Ikhlaskan aja udah uang 28 juta sampean. Yang penting sampean. Ini uang 20 juta. Maaf ya. Yang penting sampean ini keluarga sampean selamat gitu aja. Itu ini semuanya ya sih. Kasih tahu ini rumah saya sebenarnya. Oh. Ini. Berarti ini sebenarnya rumah sampean. Betul. Bukan Ini rumahnya Ki Ronggo. Bukan. Oh. Dia cuma hanya ya waktu pas praktek itu di sini. Itu di sini. Ya Allah. Ya ini rumah saya Rumah kan saya kayak gini. Oh. Iya. Tapi rumahnya sampai yang di sana juga ada memang ya hasil dari itu. Ada. kan? Itu ada. Yang di sana yang mewah. Iya iya. Ini yang sebenarnya rumah di sini. Iya. Asli di sini. Buat prakteknya Ki Ronggo tuh. Ki Ronggo. Ya Allah. Akhirnya saya cuma dibayar 20 juta. Ya, saya mau cuma transaksi sebentar. Ya mungkin sudah cukup. Ya, cukup. Sudah sampaikan. Yang penting kita bisa mengambil hikmah
dan pelajaran daripada semua yang telah terjadi. Iya, betul, betul, betul. Baik, kita akhiri sahabat Ustadz Farhan Official dan sahabat Gus Idris Official, juga sahabat GIF. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.